Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Eugenius Fridolin Moko. Saya dari Universitas Nasional Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang jenis kelamin dan gender. Di sini ada dua gambar. Yang pertama tentang seorang tokoh dan gambar kedua tentang masyarakat Papua Timur Laut. Gambar seorang tokoh. Tokoh ini yang bernama Margaret Mead. Dia adalah seorang tokoh antropologi dari Amerika pada tahun 1956. Mead mengemukakan bahwa dalam sejarah kebudayaan masyarakat mengenai adanya perbedaan kepribadian antara laki-laki dan perempuan. Dalam klasifikasi tersebut, perempuan dikaitkan dengan ciri kepribadian tertentu. Dalam penelitiannya, Mead terhadap 3 kelompok etnik di Papua Timur Laut, yaitu suku Arpets di pegunungan, suku Mono-Gumor di tepi sungai, dan suku Tsambuli di tepi danau. Klasifikasi tersebut tidak berlaku bagi ketiga kelompok etnik tersebut. Di gambar kedua ini, di kalangan suku Arpets, kepribadian antara perempuan dan laki-laki cenderung ke arah sifat tolong-menolong, tidak agresif, dan penuh perhatian terhadap kepentingan orang lain. Pada suku Mono-Gumor, baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berkepribadian agresif, perkasa, eras, disertai seksualitas kuat, sedangkan kepribadian yang mengarah ke keibuan dan watak keibuan hampir tidak nampak. Sedangkan pada suku Arpes, kaum perempuan bersifat menguasai, sedangkan kaum laki-laki berkepribadian emosional yang kurang bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada pengertian jenis kelamin dan gender. Pertama, pengertian jenis kelamin. Secara singkat saja ini ada Moore dan Sinclair. Kerstan, jenis kelamin bersifat biologis dan dibawa sejak lahir sehingga tidak dapat diubah. Contohnya, hanya perempuan yang dapat melahirkan dan laki-laki yang dapat menghamili. Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, pasca perbedaan antara tubuh perempuan dan laki-laki. Gender. Menurut Giddens, perbedaan psikologi, sosial, budaya antara laki-laki dan perempuan. Dan menurut misionis, arti penting yang diberikan masyarakat pada kategori biologis laki-laki dan perempuan. Gender. Menurut Laswell, pada pengetahuan dan kesadaran diri, seorang tergolong dalam suatu jenis kelamin tertentu dan bukan dalam jenis kelamin lain. Selanjutnya, di sini ada gender dan sosialisasi, mengarah pada keluarga. Selanjutnya kelompok, dan terakhir mengarah pada stereotipe gender. Terus dari sekolah juga mengarah ke stereotipe gender. Selanjutnya, gender dan stratifikasi. Misionis mendefinisikan stratifikasi gender sebagai ketimpangan dalam pembagian kekayaan, kekuasaan, dan privilege antara laki-laki dan perempuan. Gender dan pendidikan. Ada beberapa kalangan dalam masyarakat yang nilai dan aturan agama ataupun adat, kebiasaan yang tidak mendukung bahkan melarang anak perempuan dalam pendidikan formal. Gender dan pekerjaan. Adanya diskriminasi terhadap perempuan, sex discrimination dalam bidang pekerjaan. Selanjutnya, ini perbandingan pekerjaan. Gender dan penghasilan. Pemberian upah pada pekerjaan laki-laki lebih tinggi dari upah perempuan, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu sama. Di dalam bidang politik juga sama. Di masa lalu, kaum perempuan tidak mempunyai hak pilih.
gender dan keluarga. Kajian terhadap pembagian kekuasaan antara suami dan istri telah melahirkan konsep keluarga yang simetris dan keluarga asimetris. Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan mengarah pada pemerkosaan, pelecehan seks, dan kekerasan domestik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.